Firman Tuhan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus agar jemaat terus bersyukur pada karya yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat anugerah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati berkat-berkat dari Tuhan dalam firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita memohon tuntunan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini kami memiliki kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Karuniakan hikmat bagi kami ya Bapa, agar firman Tuhan yang kami baca dan renungkan sungguh-sungguh kami mengerti, menjadikan kami terberkati. Terpuji nama-Mu Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini saya mengajak kita membaca Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Sampai di sana pembacaan kita. Sahabat anugerah, pada pembacaan kita saat ini kita bisa melihat bagaimana ungkapan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang disebutkan di dalam ayat yang ketiga. Kita dapat perhatikan di sana dikatakan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jadi di dalam ayat 3, Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat yang di Korintus, jemaat yang sudah dikuduskan, jemaat yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, jemaat yang sudah menjadi milik dari Allah, sudah menjadi anak-anak Allah, mereka akan memiliki damai sejahtera dari Allah. Nah, dalam pembacaan kita di sini kemudian dikatakan Rasul Paulus memberikan penekanan tentang ungkapan sukacita, ungkapan syukur yang dia miliki karena memahami, mengetahui jemaat di Korintus adalah jemaat yang sudah sungguh-sungguh memiliki Yesus sebagai Tuhan dan sebagai penebus mereka. Dalam pembacaan kita ini kita akan temukan bagaimana Rasul Paulus mensyukuri kekayaan, keteguhan, dan persekutuan jemaat dengan Kristus. Firman Tuhan ini bertujuan untuk mengingatkan kepada jemaat yang ada di Korintus agar jemaat terus bersyukur pada karya yang Tuhan sudah buat bagi mereka. Ada dua bagian besar yang dapat kita perhatikan, yang dapat kita renungkan bersama-sama dari pembacaan kita di sini. Bagian pertama mengatakan bahwa alasan-alasan Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan. Ayat 4 di sana dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Alasan pertama yang dia sebutkan di sini adalah karena
jemaat yang ada di Korintus adalah jemaat yang sudah mendapatkan kasih karunia Allah, sudah mendapatkan anugerah Tuhan yang ada di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan menjadikan jemaat yang ada di Korintus, tadinya mereka orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi karena ada kasih karunia dari Tuhan, mereka mendapatkan kasih karunia itu dan menjadikan mereka adalah umat yang dikuduskan, umat yang memiliki keyakinan hidup kekal bersama dengan Tuhan, umat yang kemudian menjadi pewaris surga. Jadi di dalam pembacaan kita di sini, kita perhatikan bagaimana anugerah Tuhan tersebut ada di dalam Kristus Yesus. Karena hanya ada di dalam Dia, di dalam satu nama tersebut, keselamatan menjadi bagian dari setiap manusia yang percaya kepadanya. Kemudian alasan yang kedua yang dapat kita perhatikan di sini adalah Tuhan menyatakan damai sejahtera bagi jemaat yang mengasihi Dia. Pergumulan, persoalan, permasalahan selalu melanda kehidupan banyak orang. Termasuk orang-orang percaya tidak bebas dari persoalan, tidak bebas dari pergumulan. Tetapi ada jaminan yang Tuhan nyatakan tentang ada damai sejahtera yang Dia berikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Jaminan kedamaian ada di dalam Kristus. Karena Kristus adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memelihara, Allah yang menyertai setiap anak-anaknya. Sehingga ada damai yang boleh dinikmati oleh setiap orang yang punya hubungan, yang punya relasi dengan Tuhan. Sehingga dia dapat menikmati kedamaian walaupun dihadapkan pada berbagai persoalan, permasalahan yang dialami. Kemudian kita perhatikan ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Jadi, di dalam Kristus ada penyataan firman Tuhan yang menekankan bahwa kekayaan tentang pengetahuan yang benar di dalam Kristus, kekayaan di dalam segala hal, dalam perkataan yang benar di dalam Tuhan. Setiap anak Tuhan dikaruniakan kemampuan untuk bisa berkata-kata dengan benar, sehingga melalui mulutnya dia bisa menyatakan sesuatu yang mendatangkan berkat, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Itulah sebabnya kita belajar dalam bagian ini. Mari kita menggunakan mulut kita untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi kutuk bagi orang lain. Karena perkataan kita yang tidak benar, karena perkataan kita yang merusak, menjadikan orang lain tidak mendapatkan berkat. Pakailah mulut kita untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Kepada kamu sudah dikaruniakan segala macam kekayaan, termasuk perkataan dan pengetahuan. Semuanya itu ada di dalam Kristus. Kesaksian itu dapat kita tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita menjadi anak-anak Tuhan, kelakuan kita diperbaharui dari hari ke hari karena ada firman Tuhan yang merubah kehidupan kita, memperbaiki kesalahan kita, dan kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Ayat yang ketujuh. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi sampai dengan ayat yang ke-8 ini, kita bisa menemukan bagaimana Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus yang menyatakan bahwa sementara masih menantikan kedatangan Tuhan untuk mengangkat ke sorga yang kekal,
Firman Tuhan memberikan penekanan bahwa kepada kamu sudah dikaruniakan lengkap sempurna. Kamu tidak kekurangan sesuatu apapun. Itulah sebabnya, mari kita bersemangat. Mari kita giat di dalam menyampaikan Injil anugerah Allah, sehingga orang lain boleh menikmati berkat dari Tuhan. Karena berita yang kita sampaikan, keselamatan yang hanya ada di dalam Kristus. Semua manusia berdosa, tetapi ada karunia Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah datang, berkorban bagi umat manusia, rela disalibkan, mati dan dikuburkan, tetapi bangkit dari kematian, memberikan kemenangan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, bahkan menyiapkan tempat yang indah di surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan bagian terakhir, di dalam ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah nyatakan sebelumnya, itu pasti akan digenapi. Karena Tuhan itu adalah setia. Kesetiaan yang Allah nyatakan kepada kita, terutama untuk pemeliharaan dari hari ke hari, untuk memberikan pertolongan kepada kita di dalam segala pergumulan yang kita rasakan, kita temukan dari waktu ke waktu. Tetapi lebih daripada itu, Allah berjanji, Allah setia bahwa Dia akan datang untuk mengangkat kita, membawa kita ke surga yang kekal pada masa kekekalan. Kita menikmati hidup kekal bersama dengan Dia di surga, karena itulah janji yang Tuhan nyatakan kepada kita. Janji Tuhan adalah setia. Itulah sebabnya percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamatmu. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman Tuhan, dan kiranya kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang ada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus penebus kami naikkan doa ini. Amin.